bisa menyebutkan pengertian Al-Quran? Ibu, Al-Quran adalah petunjuk hidup, pegangan hidup. Malik, firman Allah, kitab suci umat Islam. Malik, sebagai bacaan, ya. Al-Quran itu bacaan, ya. Bagus, bacanya bagus, ya. Di sini saya akan menyampaikan definisi Al-Quran menurut para ulama. Jadi Al-Quran itu didefinisikan oleh para ulama secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, yaitu bacaan. Maka Al-Quran itu adalah untuk dibaca. Salah satunya Al-Quran itu untuk dibaca, bukan dipajang atau disimpan atau dibikin kaligrafi, hiasan. Tetapi yang utamanya adalah untuk dibaca. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah, kalamullahi ta'ala, al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu bilafdihi wa ma'nahu, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqulu ilaina bitawatur, al-maktubu fil masahifi min awwali suratil Fatihati ila akhiri suratin Nas. Itu definisi Al-Quran. Sampun paham nggih? Nggih, sampun? Sampun paham. Artikan ya. Al-Quran secara istilah adalah yang pertama kalamullahi ta'ala. Apa kalamullah? Firman Allah Ta'ala. Jadi bukan perkataannya Nabi Muhammad, bukan perkataannya Jibril atau yang lainnya, tapi kalamullah yaitu firman Allah Ta'ala. Al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau firman Allah diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad, berarti bukan Al-Quran. Tapi bukan Nabi Muhammad, ada apa tidak? Ada. Apa itu? Injil, Taurat, dan lain-lain. Kalau bukan kepada Nabi Muhammad, berarti itu bukan Al-Quran. Yang dinamakan dengan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kemudian al-mu'jizu bilafdihi wa ma'nahu, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya termasuk ibadah. Al-Quran itu ketika dibaca maka dia termasuk ibadah. Kalau yang lainnya selain Al-Quran, kalau dibaca belum tentu ibadah. Tapi kalau Al-Quran, ketika kita membacanya maka kita termasuk sedang beribadah.
bahkan pahalanya luar biasa. Pahalanya itu hitungannya per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti 3 huruf. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti kalau baca alif lam mim pahalanya 30 huruf. Itu baru alif lam mim saja. Ibu setiap hari berapa bacanya? Banyak. 1 juz lebih ya. Itu sudah berapa huruf 1 juz ya? Al-manqulu ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan itu banyak. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, dari Nabi Muhammad sampai kepada kita itu sampainya diriwayatkannya oleh orang yang banyak. Rasul mengajarkan kepada para muridnya Rasul sinten? Para sahabat, termasuk Abu Bakar. Para sahabat banyak apa sedikit? Banyak. Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan Al-Quran kepada muridnya. Siapa namanya? Muridnya sahabat siapa? Tabi'in. Ya. Tabi'in. Tabi'in mengajarkan lagi kepada murid-muridnya. Namanya tabi'un tabi'in. Dan seterusnya itu generasinya, satu generasi itu banyak sekali jumlahnya. Meriwayatkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diajarkan sampailah kepada kita saat ini dengan jalur yang sangat, riwayat yang sangat banyak, sehingga mustahil Al-Quran itu akan ada kesalahan. Ketika terjadi kesalahan, satu huruf saja, maka akan sangat mudah terdeteksi. Contohnya Yasin. Kalau hurufnya bilang 1, ibu bisa mendeteksi apa tidak? Bisa. Itu baru surat Yasin. Karena apa? Karena di sini saja sudah berapa orang ini? Apa ya? Sudah 120. Kalau datang semua. Yang belajar dari Ustadzah Mahrin dan Ustadzah Alim saja sudah 120. Nah, belum lagi yang belajar ke yang lainnya. Maka jumlahnya sangat banyak. Al-maktubu fil masahifi, yang tertulis di dalam mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu lembaran-lembaran tulisan. Al-Quran juga tertulis di dalam mushaf. Jadi yang kita pegang itu namanya mushaf, ibu-ibu. Ya. Yang kita pegang itu, yang ada di lembaran-lembaran itu namanya mushaf Al-Quran, atau Al-Quran yang ditulis di dalam lembaran-lembaran kertas, namanya mushaf. Min awali suratil Fatihati, dari awal surat Al-Fatihah ila akhiri suratin Nas, sampai akhir surat An-Nas. Itu namanya Al-Quran. Baik. Ternyata panjang sekali pengertian Al-Quran. Intinya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketika dibaca bernilai ibadah, yang tertulis di dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.